Pernahkah kamu berhadapan dengan orang yang sombong, haus perhatian, dan kurang empati? Sifat-sifat ini bisa jadi ciri-ciri kepribadian narsistik. Yuk, simak lebih lengkap mengenai narsistik. Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga diri yang sangat tinggi, kebutuhan untuk dikagumi, dan kurangnya empati. Orang dengan NPD secara berlebihan merasa dirinya penting dan sering membanggakan kemampuannya. Gejala-gejala gangguan ini biasanya muncul sejak usia dewasa awal. NPD memiliki potensi merugikan diri sendiri secara psikologis dan kualitas interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran tentang ciri-ciri NPD perlu dipahami bersama untuk kesehatan mental yang lebih baik. Dengan memahami ciri-ciri NPD, kamu diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada individu yang mungkin mengalami NPD. Berikut ciri orang dengan NPD. 1. Merasa dirinya penting. Orang dengan NPD menilai dirinya sangat penting, secara berlebihan. Misalnya, melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki dan berharap mendapat pengakuan atau pujian sebagai orang yang hebat tanpa pencapaian atau bakat yang sepadan. 2. Hayalan yang berlebihan pada pencapaian. NPD membuat penderitanya sering berhayal secara berlebihan bahwa dirinya akan mendapatkan banyak kesuksesan, kekuasaan, ketampanan atau kecantikan, dan percintaan yang sangat ideal. 3. Meyakini dirinya lebih unggul. Orang dengan NPD meyakini dirinya spesial atau eksklusif dan merasa hanya pantas bergaul atau dihubungkan dengan kelompok, institusi, atau status sosial yang tinggi di antara orang pada umumnya. 4. Kebutuhan untuk dikagumi. Kebutuhan untuk terus dikagumi dirasakan oleh orang dengan NPD. Hal ini dikarenakan harga diri atau self-esteem yang rendah sehingga membutuhkan validasi dari orang lain. 5. Merasa memiliki hak yang spesial. Orang dengan NPD merasa diri memiliki hak spesial atau privilege untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan orang lain tanpa alasan yang masuk akal. Misalnya, mereka merasa tidak pantas untuk mengantri, diprioritaskan dalam pekerjaan, dan sebagainya. 6. Memanfaatkan orang lain. Dorongan untuk menjadi unggul seringkali membuat orang dengan NPD memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, bahkan tidak merasa bersalah jika harus merugikan atau mengorbankan orang lain. 7. Kurangnya empati. Orang dengan NPD enggan untuk memahami atau berempati dengan orang lain. Hal ini membuat mereka kesulitan memahami perasaan orang lain dan terkesan egois. 8. Rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Pencapaian orang lain membuat orang dengan NPD merasa iri dan tidak nyaman. Di sisi lain, orang dengan NPD juga meyakini bahwa banyak orang merasa iri dengan pencapaian dirinya. 9. Arogan dan kesulit menghargai orang lain. Orang dengan NPD sering menunjukkan sikap arogan, sulit menghargai atau mengapresiasi. Hal ini yang membuat mereka sulit menerima kritik atau pendapat dari orang lain. Penyebab NPD tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Gangguan kepribadian adalah sesuatu yang kompleks di mana banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya hubungan antara kondisi genetik, pola asuh keluarga, pengalaman traumatis di masa lalu, dan tuntunan sosial. Kemampuan manajemen emosi atau kecerdasan emosi yang rendah dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian narsistik. Lalu bagaimana cara menghadapi gangguan kepribadian narsistik? Menghadapi seseorang dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD dapat menjadi tantangan. Namun ada beberapa langkah yang dapat membantu dalam berinteraksi dengan individu tersebut. 1. Tetap tenang. Menghadapi orang dengan NPD bisa menantang karena mereka cenderung memiliki emosi yang kuat dan rentan terhadap konflik. Dengan tetap tenang, kamu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pertengkaran atau di situasi yang memburuk. 2. Tetap pada fakta. Ketika berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki NPD, penting untuk tetap berpegang pada fakta dan bukti konkret. Hindari spekulasi atau asumsi yang tidak berdasar, karena hal ini dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. 3. Tetapkan batasan. Menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dengan orang dengan NPD dapat membantu melindungi diri kamu dari penyalahgunaan atau eksploitasi. Pastikan untuk mempertahankan batasan ini dengan tegas. 4. Jaga kesehatan mental kamu. Menghadapi seseorang dengan NPD dapat menguras energi dan mempengaruhi kesehatan mental kamu. Penting untuk menjaga keseimbangan dan merawat diri sendiri dengan baik. 5. Pahami kondisi mereka. Meskipun tidak boleh dijadikan alasan untuk perilaku yang merugikan, memahami bahwa individu dengan NPD mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dapat membantu kamu bersikap lebih empatis dan mengelola interaksi dengan lebih baik. 6. Cari bantuan profesional. Jika perilaku orang dengan NPD membuat kamu merasa tidak nyaman, mencari bantuan profesional dapat dilakukan untuk mengatasi atau menyikapi orang dengan NPD. Apakah NPD bisa sembuh?
NPD merupakan penyakit mental yang kompleks dan sulit untuk diobati. Meskipun demikian, dengan terapi yang tepat, individu dengan NPD dapat belajar untuk mengelola gejala dan meningkatkan hubungan sosial mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang gangguan kepribadian NPD, termasuk penyebab, ciri-ciri, dan cara menghadapinya, kita dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan individu yang mungkin mengalami kondisi ini. Penting untuk memahami bahwa setiap individu unik dan pendekatan yang penuh empati dan pengertian dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis.